Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja, saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting untuk orang lain. Seperti pada awal kata pendahulu ini, saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah jebolan sekolah akademis yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Yo terus. terus. Rono. Neng anu sok ngunyur karepe dhewe. Senengane mutusi kok PLN. Yo. Masih berkeliling menyusuri jalan berliku di wilayah Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Menyisir jejak peradaban dari masa ke masa, dengan cara menyambangi di setiap wilayah desa, yang masih menyimpan beberapa dari kisah cerita rakyat, dengan legenda dan misterinya. Tentunya, dari cerita, legenda dan misteri, yang membalut kisah perjalanan panjang leluhur Nusantara. Yang masih bernaung dan berdiam diri di tempat yang dianggap paling nyaman dan aman. Aman dan nyaman dari gangguan yang muncul akibat keserakahan yang dibuat oleh segelintir umat. Penyusuran ini kami lakukan untuk lebih mengenal jati diri bangsa yang sesungguhnya. Sampai sejauh mana kita ditumbuhkan, dan dari rahim siapa kita dicetak, berkembang, hingga mampu terbawa dan bertahan di tengah-tengah peradaban yang pesat ini. Hanya kewibawaan yang mampu menjunjung tinggi keberlanjutan ini, hanya keberanian yang mampu membawa keberlanjutan ini. Dengan melewati berbagai macam ancaman dan gempuran dari dalam maupun dari luar. Hingga sampai detik ini, kita masih bisa merasakan warisan yang ada di dalam diri kita. Berupa karakter dan sifat, yang mampu menjunjung tinggi moral adab dan budaya. Selain sifat dan karakter, leluhur kita juga mewariskan budaya yang mampu mendorong untuk memunculkan kewibawaan, yang memiliki pengaruh besar di dalam persatuan bangsa. Sehingga terciptalah identitas dengan ciri khas, yang belum tentu dimiliki oleh bangsa di luar sana. Sungguh, warisan yang tidak ternilai harganya, yang tidak bisa digantikan dengan materi. Di kesempatan kali ini, saya akan mengajak semuanya untuk melihat dan menyaksikan sisa-sisa dari warisan yang masih bertahan hingga sampai saat ini. Saya akan mengajak belusukan ke salah satu komplek makam umum yang berada di sudut wilayah. Sisa itu berupa penghias bangunan candi, yang sering kita lihat panel tersebut berada pada konstruksi bangunan selasar dan atap. Antefiks dan beberapa temuan komponen yang diduga batu pengisi. Secara keseluruhan, benda cagar budaya tersebut beralih fungsinya dan digunakan sebagai nisan. Sebagai penanda bahwa, tempat tersebut adalah kuburan atau tempat terakhir terbaringnya orang yang ditokohkan. Belum bisa diketahui, tentang siapa, dan dari mana tokoh yang dimakamkan tersebut. Yang jelas, di sini saya tidak akan membahas tentang sejarah sepak terjang tokoh-tokoh tersebut. Kene melu wilayah Jambu ya? Jambu jan ini. Jambu berarti ombo toh. Kae Gunung Kelir kan melu Jambu. Untung ora weruh. Ayo ra apa-apa. Banyu biru ambek jambu. Sing kono ki ndak makam sepuh ya, Kak? Yo, silakan di. Ayo. Ombo ya makamnya. Makamnya ombo banget ya iya. Ini ki mune agrana baca wong kuwi. Kuwi fungsine nggo apa to, Pak kuwi? Lah, ngono ki ge apa fungsi iki, kembang iki? Yo kena gawe teh, kena gawe papu. Mosok gawe tanggo kembang sembojo. Iya, ora ngerti kok.
Iya nek ya tak nggonku nang tak kok nukoni saiki kok ora eneng ya. Ora ono saiki yo. Oke lho Kak, oke lho Kak. Oke lho. Ini loh 2 panel antefik. Mungkin ada pertanyaan, apakah komplek pemakaman tersebut pernah berdiri bangunan candi yang besar, jika mengingat atau melihat komponen penghias bangunan sebesar itu? Saya pribadi tidak bisa menyimpulkan benar dan tidaknya tentang komplek makam tersebut, tentang pernah berdirinya bangunan candi. Akan tetapi, ini akan tetap kita bahas, tentang benar dan tidaknya perihal tersebut. Memang di komplek makam ini terdapat panel dari bangunan pemujaan kuno, berupa antefik. 2 buah panel penghias ini berada pada bagian selasar dan atap bangunan candi. 2 panel antefix tersebut memiliki ukuran yang lumayan besar, dan memiliki jenis pahatan yang sama. Juga terdapat 2 buah batuan lepas berbentuk balok, yang diduga komponen pengisi bangunan candi, dengan ukuran yang lumayan cukup besar. Kalau memang benar, tentang keberadaan komponen bangunan candi, merupakan temuan asli dari komplek makam ini, itu artinya, lahan ini pernah berdiri bangunan candi sebelum menjadi komplek pemakaman warga. Jika dilihat dari pahatan seni ukir yang artistik, dan komponen balok pengisi candi dengan ukuran yang terbilang cukup besar, artinya, bangunan candi yang dulu pernah berdiri memiliki bentuk bangunan yang sangat besar, luas, dan megah. Mari kita kupas. Jika memang benar lahan ini pernah berdiri bangunan candi yang besar dan megah, seharusnya, banyak sekali material reruntuhan candi ditemukan di komplek makam ini, tidak hanya 4 panel saja. Misalnya temuan benda-benda pendukung lainnya seperti, kemuncak atau ratna, panel antefix lainnya, temuan potongan arca, material yang dijadikan komponen batu pengisi bangunan candi, temuan benda terpenting seperti lingga dan yoni, atau hanya yoninya saja tanpa lingga. Secara bentuk bangunan fisik, yang saya sebutkan, di depan tidak mewakili semua. Itu artinya, 2 panel antefix dan 2 panel batu pengisi, sengaja diboyong, atau dipindahkan ke komplek makam tersebut. Dan dialih fungsikan menjadi nisan makam salah satu tokoh yang memiliki peranan penting di masa itu. Dengan kata lain, komplek makam ini tidak pernah berdiri bangunan candi, menurut analisa yang saya lakukan. Selain jejak arkeologi dari peradaban Hindu klasik, di komplek makam ini, kita juga bisa melihat jejak arkeologi peradaban Islam, yang pernah ikut mewarnai jejak sejarah di wilayah Kecamatan Jambu dan sekitarnya. Jejak arkeologi peradaban Islam itu, berupa bangunan makam kasepuhan dengan langgam tembayat. Dan anehnya, komplek makam ini didominasi makam kasepuhan dengan langgam tembayat, satu periode dengan kurun waktu yang terbilang cukup lama. Kurang dan lebihnya kisaran 100 tahun. Karena, di komplek makam ini terdapat 2 langgam tembayat yang berbeda masanya. Sepuh. Yang satu, langgam tembayat periode Pakubuwono 1800-an, dan yang kedua, langgam tembayat periode Pakubuwono 1900-an awal. Iki malah ono langgam bayat iki. Langgam bayat iki karo watu candi apa nek menurutmu iki? Cuma tinggal punggungnya, bagian atas. Ini panel tok ini. Tinggal panel saja. Tapi makamnya yang asli di sebelah mana ini tidak tahu ini. Ini panel langgam bayat ini. Nah ini watu kak ini kak. Ini watu kak. Watu candi apa udu iki? Jalan menurutmu. Kotak nah itu udu jirat iki. Udu jirat ya. Iki. Nah iki jirat nganu langgam bayat sing kae yo. Bagian ini ya. Wah beda kok. Beda bahane kok. Jadi apa?
Aduh lah iki nisane to Kak Glu. Walah nek iki malah langgame Paku Buwono iki malahan 1800-an. Malah ngepeh itu. Heeh. Iki 1800-an iki ya termasuk kuwi, heeh. Gitu. Langgam Bayat ini nisan Langgam Bayat ini. Kuwi lah, iki makame asli nih di Kijal. Embo. Walah, lah kae to dene kono kabeh gitu. Kata Pak. Potongane iki. Heeh, kuwi potong. Lah iki lak nisane to kae iki. Ya ora? Iya iki nisane. Amit Sawu, Mbah. Iya. Heeh. Duh, Mbah. Melencar kabeh. Iki malah ana tumpale iki. Iki malah ana tumpale iki, Kak. Iki Paku Buwono iki. Lho ana kembang awane. Iki lagi toko Segitu kok kembange. Oh. Walah, nganune ning kene. Duh, itu. iki panel apik nganune. Itu ki, Mas. Iki panel apik sing gendoko nisane iki. Kok melencar kabeh ngono to, Mbah? Aku ora ngerti kok. Melencar kabeh. Loh ini diantaranya ini wah. Kok ning kene kabeh tuh ki. Wah iya do ning kono iki. Lah kok nyebar kabeh gorene Pak, gorene. Tak pasangi. Weh. Sik. Iki bener iki, Kang. Lah arak tenan. Tenan to. Tenan to, gawe panel liyane iki. Terus iki. Wah, iki ngene Langgam Bayat nisane wis ketemu loro mau kono. Oh, watune ketok. Iki utuh iki bagian dhuwur iki. Marmer. Gede kok marmer kok. Wah, rusak. Nisane jadi awur-awuran. Kuwi nisane udah ketemu. Terus ini panelnya juga ini. Panel Langgam Bayat terus semebar kabeh. Loh ini. Wah, lah iki do ning kene nyebar tekan kene iki. Ini pasangan yang tadi, yang ketemu tadi, terus ini. Nah, ini Kak. Ketemu. Coba kita pasang ke. Ketemu Kang Pak
pasang ki wesan ki. Pasang ki kene wae. Oke. Orang gune ora apa-apa. Ora ngerti gune asli ini. Lah yo kuwi iki gak kesebar kabeh kok semebar. Iki iso go digital iki. Lah kuwi ra ki. Ki. Do tekan kene iki. Apa nih panele? Kayak apa ya, Kak? Siji semebar apa Mas nang liyane semebar. Ora mungkin ya siji. Ya, kan ini kok. Heeh. Iya. Iya bener, Kak. Oh, kuwi Nissan kuwi. Nissan iki orang anu. Nissan. Berarti ora siji tok, mosok Nissane telu. Endi? Wudu anyar ku yo. Mesake men mbah Nissane karo jeriate semebar. Yo, rono kae. Endi? Ngendi? Iku mau kok. Heeh. Sama bare ngono berarti anu nek ngono. Oh, lah iki to, Kak ning kene, Kak. Iki lho. Walah iki malah telu ning kene kabeh iki. Iki lho. Langgam bayat iki lho. Ning wis parah ana telu Nissane. Ayo to, Pak. Nissane ana telu. Tapi bedane iki. Tem tugel Kak. Endi, Kak? Tengah. Oh, kuwi cor-coran tapi tugel. Saya pribadi juga heran, kenapa bangunan makam dengan langgam tembayat mendominasi wilayah Kecamatan Jambu. Beberapa makam di wilayah Kecamatan Jambu, yang sudah saya belusuki bersama teman-teman seperjuangan, kedapatan bangunan makam dengan langgam tembayatnya. Apakah, dulu wilayah Kecamatan Jambu, banyak yang memiliki terah dari tembayat? Jika kita kupas, akan panjang perjalanannya, karena harus melalui beberapa tahap penelitian. Jelas dan singkatnya, berkaitan dengan istilah terah dan keturunan. Kalau saya pribadi memberikan penjelasan, kalimat terah bukan berarti keturunan dari Sunan Tembayat. Melainkan, salah satu dari garis keturunan, bukan keluarga Sunan Tembayat, melainkan salah satu tokoh lain, mungkin dari kakek buyut, canggah, udek-udek gantung siwur, dan seterusnya, pernah mengabdikan diri di Kedaton Sunan Tembayat.
Lho. Nah, tugel wis. Serak kerawat. Nah, iki bener iki berarti kudune sekitaran kene. Lah yo. Lho. Iki panel bayat iki. Sing slep biar kok ngene. Iki kok iki ora gak sekitar kene lho. Ini mata-matanya kan. Iki bareng. Lah iki to. Iki. Iki lho. Dekno Pak. Nah, dekno. Nisane dekno. Iki ono nganune. Ora apa-apa. Ya iki goleki apa? Udu luwih tuwane kok Kak. Iki 19-an iki. 1900-an iki. Nah wis Film iki. coba iki. Nisane Kak. Nanti kok rana. Iki anger rana. Ah, beglere. Iki anune kuncian. Heeh. Ngene Kak, ngene kok kene. Nah, Ya. ganjel iki ra apa-apa. Sehingga, ciri khas untuk mengenali leluhurnya, dengan cara membangun makamnya yang disamakan dengan pepundennya. Tapi kalau keturunan, berarti sudah jelas, ada kaitannya secara turun-temurun tanpa putus dari gen atau generasi penerus dari Sunan Tembayat. Ya gitu Kak. Iki lho. Sedangkan untuk bangunan makamnya, apakah tetap mengikuti bangunan makam Sunan Tembayat, dari segi pahatan dan langgamnya? Yang jelas iya. Kenapa demikian? Sedangkan yang disebut dengan trah, bukan keturunannya saja, tetap mengikuti bangunan langgam dari pepundennya. Berarti, secara garis besar nua, bangunan makam keturunannya wajib mengikuti dari leluhur awalnya. Terus bagaimana kelanjutannya, untuk membedakan pahatan atau langgam Tembayat periode Pakubuwono awal 1800-an, dengan periode Pakubuwono awal 1900-an. Yang jelas ada perbedaan dari segi bangunan dan pahatannya. Walaupun, di dalam pahatan tersebut, telah tertuang ciri khas yang sangat kental. Yang artinya serupa tapi tak sama. Sampai di sini paham. Wah, nah iki watu candi pok juga. Yakin? Iki kok ora watu candi piye to? Gede lho. Heh? Watu candi to? Heeh. Wah, iki bener iki. Jambu monyet. Jambu monyet. Jambu monyet. Tak ikut oleh iki biar masalah urusan dengan ngene iki aku. Kayak Ayo. nek kayak bener watu candi. Heeh. Iya, saiki kan cilik-cilik ini kimpine apa ya. Walah. Lah wong anune do ning kene kok. Iki lho. Panele mbayat pindahi rene kabeh kok. Rusak kabeh. Lha iki lho panel mbayat ning kono kabeh.
Hmm? Lalu tempat selanjutnya. Yo. Yo ini Pegangsaan Timur. Ono Antevi, kono Watu Candi. Kayak dhisik kene nggon candi ya, Kak. Lah ya kok telu tok, Mas teh. Daloke siji, Antevike loro.